Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Novita dari kelompok 1 Praktikum PTI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas MATLAB bagian 1, di mana diketahui Pasma membeli 3 pena dan 2 pensil dengan membayar 13.000. Rapisha membeli 2 pena dan 1 pensil dengan membayar 8.000. Mikael membayar sebesar pembayaran Pasma, yaitu 13.000 ditambah 2 kali pembayaran Rapisha. Berarti 2 kali 8.000 yaitu 16.000. Jadi 13 ditambah 16.000 itu 29.000. Jadi Mikael membayar 29.000 untuk membeli 5 pena dan X pensil. Kemudian Hikmah membayar sebesar pembayaran Pasma yaitu 13.000 dikurangi pembayaran Rapisha. Jadi 13.000 dikurang 8.000 itu 5.000 untuk membeli Y pena dan 1 pensil. Lalu Iqbal membayar 40.000 untuk membeli 3 pena X pensil, Y ditambah 2 penghapus dan 1 mistar. Padil membayar 91.000 untuk membeli X min Y pena, X Y pensil, X min 1 penghapus, dan X per Y mistar. Stok awal masing-masing barang tadi adalah 30 buah. Lalu Ibu Anita itu ingin membeli semua sisa stok barang setelah dibeli ke 6 asistennya tadi. Lalu berapakah yang harus dibayar oleh Ibu Anita? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus mencari tahu berapa harga satuan pena dan pensil. Lalu mencari nilai X dan Y, kemudian mencari harga satuan dari penghapus dan mistar. Pertama-tama kita pindahkan semua persamaan tadi ke MATLAB. Kita bisa menuliskannya sebagai seperti ini. P ini untuk pena, Q untuk pensil, R untuk penghapus, dan S untuk mistar. Pertama-tama kita akan mencari harga satuan pena dan pensil. Kita bisa menggunakan matriks. Kita buat misalnya matriks A sama dengan jumlah pena dan pensil. Kita menggunakan persamaan 1 dan 2 yaitu Pasma dan Rapisha, di mana membeli pena 3, pensil 2, kita semikolon. Untuk Rapisha, membeli 2 pena dan 1 pensil. Maaf. Membeli 2 pena dan 1 pensil. Lalu untuk matriks B itu sama dengan harga yang dibayarkan oleh Pasma, semikolon, harga yang dibayarkan oleh Rapisha. Jadi 13.000, semikolon, 8.000. Kemudian kita buat untuk harga pena pensil itu sama dengan matriks A dibagi matriks B. Lalu kita definisikan lagi untuk harga pena itu sebagai misalnya P. Jadi P sama dengan harga pena pensil bagian 1. Lalu untuk harga pensil misalnya kita buat Q sama dengan harga pena pensil bagian 2. Kemudian kita save and run atau F5 untuk melihat hasilnya. Nah, jadi di sini sudah muncul hasilnya untuk harga pena dan pensil. Harga pena 3.000 dan harga pensil itu 2.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Untuk nilai X, kita lihat di persamaan dari Mikael ini. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita melihat persamaan dari Hikmah. Kita mulai untuk mencari nilai X. Kita buat X sama dengan, kita lihat di sini, kita kan sudah dapat
berapa harga satuan pensil dan harga satuan pena. Jadi di sini Mikael membeli 5 buah pena, yang berarti 5 dikali harga harga pena tadi 3.000 berarti 15.000 ditambah X pensil, yaitu berarti X dikali 2.000. Lalu untuk mencari nilai X-nya kita putar rumusnya jadi X sama dengan 29.000 yaitu total pembayaran oleh Mikael dikurangi dengan harga pena tadi yaitu 15.000 eh, 15.000 lalu dibagi dengan harga pensil yaitu 2.000. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita lihat persamaan di hikmah ini. Hikmah membeli Y pena dan 1 pensil. Pembayarannya 5.000, berarti untuk Y-nya kita buat 5.000 dikurangi dengan harga pensil. 1 dikali 2.000 berarti dikurangi 2.000. Kemudian dibagi dengan harga pena, yaitu 3.000. Lalu kita save and run atau F5 untuk melihat hasilnya. Nah, jadi di sini sudah didapat nilai X itu sama dengan 7 dan nilai Y itu sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari harga penghapus dan mistar. Pertama-tama, kita lihat persamaan ini, Iqbal dan Fadil. Di sini Iqbal membeli 3 pena dan X pensil. X tadi 7, berarti dia membeli 7 pensil. Ditambah dia membeli Y dan Y plus 2 penghapus. Y tadi 1, ditambah 2 berarti 3. Dia membeli 3 penghapus. Ditambah 1 mistar. Dia membayar 40.000. Lalu kita bisa membuatnya menjadi seperti ini. 40.000 dikurangi dengan 3 3 pena berarti 3 dikali 3.000 yaitu 9.000 ditambah X pensil. X tadi 7, jadi 7 dikali 2.000 yaitu 14.000. Berarti 9.000 ditambah 14.000 itu 23.000. Jadi kita buat 40.000 dikurangi 23.000. Itu sama dengan 17.000 ya. Jadi kita buat 17.000 itu sama dengan ini. 3 penghapus dan 1 mistar. Karena ini tadi kan belum termasuk di sini. Jadi 17.000 ini sama dengan 3R atau 3 penghapus ditambah 1 mistar atau 1 S. Selanjutnya untuk di persamaan Fadil, kita bisa membuatnya menjadi sama seperti di Iqbal tadi, yaitu 91.000 dikurangi dengan ini. X min Y berarti 7 dikurang 1, 6 pena. 6 pena berarti 6 dikali 3.000 yaitu 18.000 dengan X dikali Y untuk pensil, yaitu 7 pensil berarti
7 dikali 2.000 yaitu 14.000. Kemudian ini 18.000 ditambah 14.000 berarti 32.000. Jadi 91.000 itu dikurangi 32.000. Lalu menjadi hasilnya 59.000. Nah, 59.000 ini berarti untuk X min 1R atau 6R ditambah X per Y S atau 7S. Berarti sama dengan 6R atau 6 penghapus ditambah 7S atau 7 mistar. Nah, sudah didapat persamaan baru. Lalu untuk mencari harga satuan penghapus dan mistarnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Dibuat dengan dalam bentuk matriks. Kita misalkan matriks C itu sama dengan jumlah penghapus dan mistar yang dibeli oleh Iqbal dan Fadil, yaitu 3, 3 penghapus dan 1 mistar. Lalu semikolon 6 penghapus dan 7 mistar. Kemudian untuk misal matriks D itu sama dengan harga yang dibayarkan untuk membeli penghapus dan mistarnya. Berarti 17.000 semikolon 59.000. Nah, berarti untuk harga penghapus mistar itu sama dengan matriks C dibagi matriks D. Kemudian kita bisa definisikan lagi untuk harga penghapus, misal kita buat R. R berarti harga penghapus mistar bagian 1. Lalu untuk harga mistarnya misal S. Jadi S sama dengan harga penghapus mistar bagian 2. Kemudian kita bisa save and run atau F5 untuk melihat hasilnya. Nah, jadi inilah hasilnya. Sudah didapat harga untuk harga penghapus itu 4.000 dan harga mistar itu 5.000. Kemudian kita akan mencari sisa pena, sisa pensil, sisa penghapus dan sisa mistar. Caranya kita buat pertama-tama sisa pena. Sisa pena itu berarti sama dengan stok stok awal tadi kan 30. Jadi 30 dikurangi. Nah, berapa saja pena jumlahnya yang dibeli tadi. Sini ada 3 ditambah 2, tambah lagi ada yang beli 5, ditambah lagi 1, 3, dan 6. Kemudian untuk sisa penghapus, maaf, sisa pensil, itu sama saja. Stok awal 30 dikurangi dengan jumlah pensil yang dibeli. Itu ada yang membeli 2, ada yang 1, ada yang 7, ada yang 1, ini ada 7, 7. Kemudian untuk sisa penghapus. Sisa penghapus stok awalnya 30 dikurangi dengan yang dibeli
jumlah penghapus yang dibeli. Ada yang membeli 1 dan ada yang membeli 7. Kemudian sisa mistar. Sisa mistar stok awal 30 dikurangi dengan jumlah mistar yang dibeli. Maaf, tadi jumlah yang membeli penghapus tadi itu ada yang 3 dan ada yang 6. Untuk sisa mistar ini baru ada yang 1 dan ada yang 7. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa save and run atau F5. Nah, di sini sisa pena tinggal 10, sisa pensil 5, sisa penghapus 21, dan sisa mistar itu 22. Selanjutnya kita akan mencari total harga yang dibayarkan oleh Ibu Anita. Itu sama dengan sisa pena dikalikan dengan harga satuan pena, yaitu 3.000. Ditambah dengan sisa pensil dikali harga satuan pensil, yaitu 2.000. Ditambah dengan sisa penghapus dikalikan dengan harga satuan penghapus, yaitu 4.000. Ditambah dengan sisa mistar dikalikan dengan harga satuan mistar, yaitu 5.000. Untuk melihat hasilnya, kita bisa save and run atau F5. Nah, jadi inilah berapa total harga yang dibayarkan Ibu Anita untuk membeli semua sisa barang tadi. Jadi Ibu Anita membayar sebanyak 234.000. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.